Meskipun blockchain dan cryptocurrency merupakan teknologi paling aman untuk melakukan transaksi, namun pada praktiknya masih terdapat beberapa lubang yang cukup berbahaya. Dan tentunya lubang-lubang ini berasal dari luar teknologi blockchain dan cryptocurrency, mulai dari penipuan yang sangat terstruktur hingga peretasan exchange. Salah satu penipuan yang sering terjadi adalah skema Ponzi. Kembali lagi di channel Koinvestasi bersama saya Kelvin. Di video kali ini kita akan membahas satu pemain besar dalam skema Ponzi, yaitu The Amazing Crypto Queen atau Dr. Ruja. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe ke channel Koinvestasi. Dari awal peluncurannya tahun 2014, sudah sekitar 3 juta orang berinvestasi di OneCoin. Dan sejak awal OneCoin diluncurkan pula, banyak kabar yang simpang siur tentang OneCoin. Namun, Dr. Ruja selalu berkata pada komunitas OneCoin bahwa kabar tersebut ialah merupakan strategi dari haters untuk menjatuhkan OneCoin. Puncak dari kejanggalan OneCoin adalah menghilangnya Dr. Ruja pada bulan Oktober 2017 saat akan menghadiri salah satu acara di Lisbon, Portugal. Mulai dari kolega hingga adiknya sendiri tidak mengetahui kemana Dr. Ruja. Tidak ada kabar, tidak ada yang bisa dihubungi, bak ditelan bumi. Namun meski begitu, proyek OneCoin tetap berjalan dan Dr. Ruja digantikan oleh adiknya yang bernama Konstantin Ignatov. Hingga akhirnya pada tahun 2019, Konstantin ditangkap oleh FBI dengan tuduhan penipuan dan pencucian uang, dan Konstantin telah mengakui kejahatannya. Dan perjalanan OneCoin pun dimulai. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, apa sebenarnya OneCoin? Seperti yang sudah dibahas di awal, OneCoin pada peluncurannya dilabeli sebagai mata uang kripto. Namun ketika dilakukan investigasi lebih dalam, blockchain tempat OneCoin bernaung tidak pernah ditemukan. Dan Dr. Ruja patut diakui memang sangat jenius. OneCoin dipasarkan bukan hanya sebagai cryptocurrency saja, namun lebih dari itu. OneCoin mencoba membuat sistem yang terlihat sangat menjanjikan dan memungkinkan untuk menggeser popularitas dari Bitcoin itu sendiri. Dan terhitung dari Agustus tahun 2014 hingga September 2017, OneCoin melakukan seminar dan menarik investor dari bermacam negara, mulai dari Afrika hingga benua Asia. Dan bahkan di Indonesia juga pernah diadakan seminar tentang OneCoin. Lalu muncul lagi pertanyaan, bagaimana sistem OneCoin tersebut berjalan? Intinya OneCoin memiliki beberapa perusahaan pendukung dalam menjalankan bisnisnya. Salah satunya adalah OneLife yang disebut sebagai media untuk belajar mengenai financial freedom. Komunitas OneLife ini pula yang menaungi promotor-promotor OneCoin untuk menawarkan OneCoin ke kerabat ataupun ke keluarganya. Dan disinilah skema Ponzi atau lebih sering disebut sebagai multi-level marketing berjalan. Dan kemudian para investor akan membeli paket edukasi yang terdiri dari beberapa level di One Academy. Paket edukasi di sini berisi materi tentang bagaimana mengatur finansial yang ternyata setelah diteliti materi-materi tersebut mengandung unsur plagiarisme. Serta dari paket tersebut kita akan mendapatkan token untuk mining dari OneCoin itu sendiri. Dari yang dapat kita telusuri, event yang menjadikan OneCoin pusat perhatian adalah event yang diselenggarakan di Wembley Arena pada bulan Juni tahun 2016. Dan meski pada awal kemunculannya regulator jasa keuangan di Inggris sempat mengeluarkan pernyataan untuk berhati-hati terhadap OneCoin, namun di akhir tahun 2016 pernyataan tersebut dicabut. Semua berjalan dengan lancar, bahkan promotor-promotor pun percaya bahwa OneCoin merupakan mata uang kripto yang sangat legit. Hingga pada bulan Oktober 2016, seorang blockchain developer yang bernama Bjorn Berg ditawari pekerjaan oleh agensi sebagai Chief Technical Officer
di sebuah startup cryptocurrency asal Bulgaria dengan bayaran hampir 5 miliar per tahun, dengan fasilitas mobil dan juga apartemen. Dan dari tawaran menarik tersebut, Björk bertanya terkait pekerjaannya, dan agensi menjawab bahwa perusahaan ini membutuhkan blockchain karena mereka belum memilikinya. Dan tentunya Björk menolak tawaran tersebut dengan anggapan bagaimana mungkin sebuah perusahaan cryptocurrency yang sudah berjalan beberapa tahun tidak menggunakan blockchain. Beberapa crypto enthusiast juga melakukan pengamatan terhadap OneCoin dan mencoba untuk memberitahu para investor bahwa OneCoin adalah penipuan. Salah satunya adalah Timothy Curie yang mencoba memberitahu Jen McAdam pada akhir tahun 2016. Jen yang telah menerima edukasi tentang blockchain akhirnya mulai bertanya pada leader di grup OneCoin. Dan awalnya Jen diberitahu bahwa blockchain merupakan sesuatu yang tidak perlu ia ketahui. Namun di bulan April tahun 2017, salah satu leader memberitahu bahwa teknologi blockchain OneCoin adalah database yang tersimpan di server SQL. Untungnya, Curie mengetahui bahwa standar server SQL bukanlah basis dari cryptocurrency, karena pada SQL database dapat diubah oleh yang memiliki akses. Sedangkan pada blockchain kita sama sekali tidak bisa untuk mengotak-atik apapun. Dan disitulah Jen mulai mengetahui bahwa saldo yang terdapat pada website OneCoin tidak lebih hanyalah angka yang diinput oleh pegawai OneCoin itu sendiri. Namun meski begitu, Jen pun menyadari hal tersebut. Dr. Ruja masih mengadakan seminar tentang betapa menjanjikannya OneCoin di beberapa benua. Bahkan di bulan Juli pada tahun 2017, Dr. Ruja masih sempat mengadakan pesta yang mewah di kapal pesiar. Kemudian masalah besar terjadi. Investor mulai bertanya tentang exchange yang dapat menukarkan OneCoin ke uang cash yang sebenarnya sudah dijanjikan sejak lama. Dan masalah ini kemudian ingin diselesaikan pada pertemuan promotor OneCoin di Lisbon pada Oktober 2017. Namun, Dr. Ruja tidak pernah datang. Beberapa spekulasi mulai berdatangan. Antara lain Dr. Ruja diculik dan dibungkam, bahkan dibunuh oleh pihak yang terancam dengan munculnya OneCoin. Dalam hal ini, bank konvensional. Tapi pendapat ini dipatahkan dengan ditangkapnya Konstantin, yang artinya OneCoin sama sekali bukan ancaman untuk pihak bank. Pendapat yang paling bisa diterima oleh akal sehat adalah Dr. Ruja kabur. FBI berhasil menelusuri penerbangan dengan identitas Dr. Ruja dari Sofia ke Athena pada tanggal 25 Oktober tahun 2017, tepat beberapa minggu setelah pertemuan di Lisbon berlangsung. Dan setelah itu Dr. Ruja benar-benar tidak terlihat pergerakannya. Namun timbullah rumor yang mengatakan bahwa Dr. Ruja memiliki paspor Rusia dan Ukraina dengan identitas berbeda sehingga memudahkannya dalam melakukan perjalanan. Rumor lain pun berdatangan, mengatakan bahwa Dr. Ruja sudah melakukan operasi plastik yang membuatnya sangat berbeda dari aslinya. Dengan uang yang sebanyak itu, bukan hal yang tidak mungkin jika Dr. Ruja mengubah tampilannya dengan sangat drastis. Namun kira-kira apa yang membuat orang-orang percaya dengan cerita tersebut? Padahal sudah banyak kejanggalan. Mari kita cek bersama-sama. Pertama, karena persona Dr. Ruja itu sendiri. Ketika Dr. Ruja berbicara, banyak orang yang terkesima dengan wibawa yang ditampilkan Dr. Ruja. So, in the last 2 years, I've been called a lot of things. And probably the best thing that the press called me was OneCoin, who is supposed to be the Bitcoin killer. Well, I must say I like it. Selain itu, ia memiliki gelar dari Oxford dan sempat bekerja di salah satu perusahaan consulting manajemen dunia. Lalu dalam seminar-seminarnya pun selalu ditampilkan foto yang seakan-akan berada pada halaman depan Forbes. Padahal Dr. Ruja berada pada halaman iklan.
Tentu saja hal ini dilakukan untuk membuat Dr. Ruja lebih terpercaya. Kedua, karena berita yang simpang siur. Dan pada tahun 2016, OneCoin mulai terlihat bobrok. Namun di tahun 2017, Dr. Ruja mengadakan pesta seakan OneCoin berkembang dengan pesat. Itu hanya sekian berita yang kita tahu. Mungkin ada lebih banyak lagi berita ketika OneCoin mulai mengadakan seminar-seminarnya. Membingungkan. Itulah yang dirasakan para investor OneCoin saat itu. Mereka bingung, namun setiap leader pada grup tersebut selalu meyakinkan bahwa akan ada berita-berita yang mencoba untuk menjatuhkan OneCoin. Para investor selalu disebut sebagai bagian dari keluarga OneCoin yang harus bisa bertahan dari serangan haters. Dan yang ketiga, karena greed dan fear. Greed di sini adalah sifat ingin cepat kaya. Investor OneCoin bisa jadi tidak mengerti teknologi blockchain itu apa dan cryptocurrency itu apa. Tapi mereka melihat bagaimana berwibawanya dan anggun sosok dari seorang Dr. Ruja dalam menyampaikan idenya yang visioner, sehingga tanpa pikir panjang langsung untuk berinvestasi dengan harapan yang simple, cepat kaya. Sedangkan fear adalah rasa takut akan kehilangan momentum berinvestasi. Contohnya seperti kasus Bitcoin, di mana banyak orang yang menjadi kaya raya. Mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk kedua kalinya. Bahkan ketika Konstantin telah ditangkap dan mengakui segala perbuatannya, masih ada orang yang berinvestasi di OneCoin. Kenapa? Seorang penulis Amerika yang bernama Mark Twain pernah berkata, lebih baik membodohi orang daripada meyakinkan bahwa ia sedang dibodohi. Mungkin kata-kata ini juga berlaku pada investor OneCoin. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Dr. Ruja ini? Tentu saja, jangan mudah percaya akan sesuatu yang menawarkan kekayaan secara mendadak. Selalu berhati-hati dalam berinvestasi, lakukan riset lebih dalam, dan jangan hanya percaya pada satu sumber berita saja. Selalu ketahui resiko yang akan kita dapatkan jika melakukan berinvestasi. Dan sampai sekarang pun, mungkin Dr. Ruja masih berada di antara kita. Sekian kisah yang bisa kita sajikan di episode awal Creepy Crypto. Ingin request cerita lainnya? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini serta subscribe, biar kamu gak ketinggalan cerita menarik dari kita. Investasi, aset masa kini, kaya masa depan.